Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-18 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita akan senantiasa mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita hampir mendekati akhir Ramadan. Tentunya saya mengajak kepada kita semua, mari kita maksimalkan niat kita, kemampuan yang ada di dalam diri kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mari kita raih surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari kita rutinkan melakukan ibadah-ibadah sunnah selain ibadah-ibadah wajib, dengan harapan tentunya mudah-mudahan dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, itu akan menjadi amal ibadah yang nanti insya Allah akan dihitung oleh Allah sebagai pahala yang nanti akan kita rasakan saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ada satu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lalaikan, yaitu kewajiban kita menunaikan zakat fitrah. Karena saudaraku, zakat fitrah ini bukan sekadar kewajiban biasa, tetapi zakat fitrah juga merupakan kewajiban yang memiliki makna spiritual dan juga makna sosial yang sangat dalam. Jadi ada keterkaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka, kata Allah. Tujuannya adalah guna menyucikan dan membersihkan mereka. Saudara yang dirahmati Allah, zakat fitrah ini memiliki peran penting dalam menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik, serta sebagai makanan bagi kaum fakir dan miskin. Siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat hari raya, maka zakatnya akan diterima. Dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu setelah hari raya, maka itu akan dihitung atau termasuk ke dalam kategori sedekah biasa. Saudara yang dirahmati Allah, sebagai muslim yang taat, kita harus memahami bahwa zakat itu bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah
wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasulmu supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki kemampuan, kelebihan harta, maka jangan sampai kita merasa bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik kita. Semua yang kita miliki ini, saudaraku, hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak saudara-saudara kita yang miskin, yang tidak mampu, dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, di saat kita sedang memiliki kejayaan, memiliki harta yang berlebih, oleh karena itu manfaatkan itu semua untuk kebaikan-kebaikan. Kita sisihkan sebahagian. Mudah-mudahan itu tidak akan menjadikan diri kita miskin. Berbagi itu insya Allah akan menjadikan harta yang kita miliki itu menjadi berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzakat merupakan salah satu refleksi dari rasa syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjanjikan kepada kita semua di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Ya, bersyukur itu bukan hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah saja. Kita manfaatkan titipan Allah berupa harta, berupa kesehatan, dan seluruh yang kita miliki itu untuk kebaikan-kebaikan, baik kebaikan diri kita maupun kebaikan karib kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkannya. Dan insyaallah dengan semua itu Allah akan menambah. Jangan sampai kita kufur nikmat, kita lalai, kita merasa itu semua hak murni kita, hak penuh kita, sehingga sangat boleh jadi nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu akan menjadi sumber petaka bagi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa zakat fitrah itu penting? Karena zakat fitrah itu merupakan bukti totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang tadi sampaikan, zakat menunjukkan bahwa kita tidak menduakan Allah dengan harta. Kita tidak merasa harta itu adalah harta penuh kita. Kita merasa sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang saat kapanpun, dalam kondisi apapun, kalau Allah berkehendak, titipan itu dapat diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu dengan kita membayar zakat itu, zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya merupakan salah satu bukti totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengapa zakat fitrah itu penting? Karena zakat fitrah itu merupakan sarana bagi kita untuk membersihkan jiwa kita dari sifat kikir. Kita ini, ya, namanya harta itu, saudaraku, ibarat air yang kita tampung dalam tempat atau wadah air, tidak pernah kita gunakan, tidak pernah kita manfaatkan air itu, maka apa yang akan terjadi? Air itu akan muncul endapan-endapan kotoran, endapan lumpur, lumut-lumut, karena tidak pernah kita gunakan, tidak pernah kita bersihkan. Begitupun dengan harta. Kalau harta selalu kita tumpuk-tumpuk, kita kumpulkan terus tanpa pernah kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, maka yang akan terjadi, yang muncul dari dalam diri kita ini adalah sifat kikir, sifat pelit. Karena kita merasa bahwa harta itu milik kita sepenuhnya. Padahal idealnya, sejatinya, saudaraku, esensi dari ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini, di saat kita sudah mampu merasakan lapar dan dahaga,
diharapkan muncul rasa empati, rasa ulas asih, rasa kepedulian sosial. Kalau kita merasa tidak enak, tidak makan, tidak minum, muncul rasa kepedulian sosial. Kita mampu berbagi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang hidupnya kurang beruntung dari kita, dengan harta yang kita miliki, dengan makanan yang kita miliki, dengan minuman yang kita miliki. Karena ingatlah sekali lagi saudaraku, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengapa zakat fitrah itu penting? Karena zakat fitrah itu merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam amanah itu ada sebagian hak atau milik orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zakat itu memiliki 3 hak utama. Yang pertama yaitu hak orang miskin yang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita salah sasaran menyampaikan zakat fitrah itu bukan kepada orang yang berhak. Jadi orang miskin itu adalah orang yang paling berhak untuk menerima zakat fitrah kita, yaitu hak bagi mereka. Karena tujuan zakat fitrah itu adalah untuk mengayakan orang-orang miskin pada malam hari raya dan pada hari raya, sehingga mereka tidak bertebaran mencari sesuap nasi untuk makan mereka pada malam hari raya dan hari raya itu. Dan yang kedua, bahwa zakat fitrah itu ada hak masyarakat umum. Dan yang ketiga, di dalam zakat fitrah dan zakat itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita siapkan betul zakat fitrah kita yang terbaik. Dan zakat kita, kalau kita memiliki harta yang berlebih, zakat mal jangan sampai tidak kita keluarkan. Karena zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat yang lain, bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga harapan kita memiliki dampak sosial yang luar biasa. Dengan kita membayar zakat fitrah, bayar zakat mal, dan lain sebagainya, kita itu sejatinya telah membantu fakir dan miskin agar dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Islam telah mengajarkan kita untuk saling berbagi dan memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Karena kata Rasulullah, perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang itu, mereka adalah seperti satu tubuh. Jadi perumpamaan kaum mukmin dalam hal kasih sayang, kata Rasulullah, ada seperti satu tubuh. Jika satu tubuh kita ini satu bagian saja merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Itulah perumpamaan kita kaum mukmin dalam hal kasih sayang. Maka dari itu, saudaraku rahmati Allah, mari kita tunaikan zakat fitrah kita dengan penuh keikhlasan. Bagi yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat wajib untuk membayarkan zakat malnya, tunaikan itu semua dengan penuh keikhlasan sebagai wujud kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian kita kepada sesama umat manusia. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan Allah kemudahan-kemudahan sehingga kita dapat beribadah dengan penuh totalitas, dengan penuh keikhlasan, penuh ketawaduan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ini saja renungan kita di kesempatan hari yang ke-18 Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan doa kita, dengan ikhtiar kita, ibadah kita akan menjadi ibadah yang terbaik, yang akan mampu merubah diri kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ini saja, mohon maaf atas segala alfa dan hilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.